Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku sekalian selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah. Tinggallah sebuah keluarga sederhana yang berada di salah satu daerah. Kisah ini berjalan kurang lebih beberapa tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini. Dengan cara nyata, seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggallah mereka seperti layaknya keluarga biasa, di mana ayahnya setiap hari berangkat bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangganya. Ketika anaknya berangkat ke sekolah, anaknya yang sulung sudah duduk di kelas 1 SMP, sementara anak yang kedua duduk di kelas 4 SD, dan yang bungsu adalah anak kecil berkelamin wanita masih berusia 2,5 tahun. Suatu ketika keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasa. Namun tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak ini tanpa sebab apa-apa terjatuh dan lantas meninggal dunia. Dengan sontak keluarga yang khususnya ayah dan ketiga anak mereka terkejut dan pasti tidak kuasa untuk menahan tangis mereka, sebab ibu yang mereka cintai begitu secara tiba-tiba, tidak mengalami tanda-tanda apa-apa, tidak sakit, tidak kecelakaan. Tiba-tiba saja Allah subhanahu wa ta'ala memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarga yang dicintainya untuk selama-lamanya. Kemudian setelah sang ibu wafat, tidak lama dimandikanlah, dikafani, ya, kemudian didoakan, seperti diurusilah sebagaimana seorang muslim berkewajiban mengurusi jenazahnya. Lalu diantarkanlah jenazah ibunya ini untuk dikuburkan. Dan satu yang sangat memprihatinkan adalah karena yang paling bungsu ini yang masih kecil sekali, dia tentu masih membutuhkan kasih sayang dari sang ibu, dan kepergian ibu ini begitu menjadi duka yang sangat mendalam bagi dia dan bagi saudara-saudaranya yang lain. Selepas ibu dimakamkan selesai, keluarganya pun pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, putri bungsu beliau mengalami mimpi di mana dia menyaksikan di dalam mimpinya tersebut bahwa dia berjumpa dengan ibunya, dan ibunya meminta tolong kepadanya agar mengeluarkan ibunya dari kuburan. Namun sang ayah berpikir bahwa ini anak belum bisa menerima kenyataan. Lantas dia coba untuk menyadarkan anaknya bahwa itu hanya mimpi dan bunga tidur. Keesokan harinya, ya tepatnya di hari kedua sesudah pemakaman ibunya, si putri bungsu kembali mengalami mimpi yang sama. Dia bermimpi di situ melihat bahwa ibunya meminta tolong agar dikeluarkan dari dalam kuburnya. Lalu si anak kecil ini karena sudah bicara sama ayahnya tidak mau lagi, dia bergegas menyampaikan kepada saudara-saudaranya, dan saudaranya menyampaikan kepada ayahnya, sama dengan seperti semalam
bahwa ayahnya mengatakan itu hanya halusinasi adikmu yang belum bisa menerima kepergian ibumu. Lalu keesokan harinya, tepat hari ketiga, si adik kecil ini, putri bungsu ini, kembali mengalami hal yang sama. Dia didatangi, dimimpikan ibunya minta tolong agar dikeluarkan di dalam kuburnya. Dan anak ini terus menangis jadi-jadinya, sehingga sang ayah pun merasa ada sesuatu yang aneh. Maka dari itu kemudian ayah ini menemui orang-orang di kampungnya dan meminta tolong penduduk setempat untuk membantu menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Sesuai dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung pun juga dengan cepat membantu orang tua anak ini dan pergi ke kuburan untuk menggali kuburan dan menyaksikan bersama-sama. Alangkah terkejutnya ketika kuburan ini dibuka, ternyata terlihatlah di situ seorang ibu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap, di mana kain kafan membungkus badannya sudah lepas, dan itu menandakan bahwa ibu tersebut sudah berusaha untuk melepaskan dirinya untuk keluar daripada kuburnya. Dan pada saat itu para kembali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya masihlah hidup, namun sesudah terkubur selama 3 hari ini dan dia dinyatakan meninggal tersebut, ya, dikatakan bahwa sebenarnya ibu ini mengalami mati suri dan dia tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini pada hari pertama, kemungkinan nyawa ibu ini masihlah mampu terselamatkan lebih cepat. Hai sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan moral yang bisa kita ambil dari hikmah dan cerita ini: janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu adalah pesan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.